Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, tetap semangat kan? Oke, kalian pasti mengalami daring lagi. Nah, di sini Pak Sigit ada beberapa tips nih supaya belajar daring kalian bisa maksimal. Nah, yang pertama itu adalah kita cari dulu tempat belajar yang nyaman. Entah itu tempat belajarnya di ruang tamu ataupun di mana saja yang sekiranya tempat itu nyaman, bisa di taman atau bisa di mana saja. Yang jelas tempatnya adalah nyaman. Nah, yang kedua, tips yang kedua yaitu kita siapkan alat-alat. Jadi sebelum pembelajaran daring dimulai, itu kita siapkan dulu alat-alat apa saja yang kita gunakan. Pensil, penghapus, ballpoint. Tips yang ketiga, kita jangan lupa sediakan internetnya yang baik. Jadi jangan sampai ketika belajar daring nih, nanti internetnya ngadat, internetnya lemot. Jadi sebelumnya kita siapkan dulu internetnya. Untuk tips yang berikutnya, yang terakhir adalah jangan lupa kita cari cahaya yang bagus. Karena dengan cahaya yang bagus, otomatis pembelajaran kita dalam pembelajaran daring itu bisa maksimal. Kita bisa menangkap informasi dengan baik, kita bisa membuka buku dengan cahaya yang baik, itu juga akan maksimal. Itu jadi beberapa tips dari Pak Sigit supaya pembelajaran kita ketika daring bisa maksimal. Oke, untuk selanjutnya kita akan belajar yaitu materi tentang perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Untuk lebih jelasnya kita ikuti video berikutnya. Oke anak-anak, ya, kita akan belajar masih sama yaitu pada materi bilangan bulat dengan Pak Sigit ya selaku wali kelas. Oke anak-anak, kita akan belajar masih sama yaitu belajar di materi bilangan bulat. Nah, sebelum kita mulai pada materi selanjutnya, pada pokok bahasan selanjutnya, jadi alangkah baiknya Pak Sigit akan menyampaikan tujuan pembelajaran di sini. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat melakukan perkalian bilangan bulat. Siswa dapat melakukan pembagian bilangan bulat, dan siswa dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian dalam bilangan bulat. Ya, oke. Sebelum kita masuk ke pembagian, jadi kita masuk ke perkalian bilangan bulat anak-anak. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak ya video ini dengan baik. Nah, perkalian bilangan bulat. Jadi sebenarnya untuk perkalian bilangan bulat ini lebih mudah daripada yang sebelumnya, video sebelumnya, pada pokok bahasan sebelumnya. Jadi di perkalian dan pembagian ini kita cukup tahu dari aturan-aturannya. Nah, aturannya seperti apa sih? Nah, ini ada aturannya yaitu perkalian yang sama tanda. Jika sama tanda, itu hasilnya pasti positif. Contohnya, positif dikali positif sama dengan positif. Negatif dikali negatif sama dengan positif. Nah, contohnya adalah 2 dikali 4 sama dengan 8 di sini. Kemudian di sini ada negatif 3 dikali negatif 4, hasilnya sama dengan 12 ya. Negatif dikali negatif sama dengan positif. Negatif 3 itu adalah negatif, negatif 4 itu adalah negatif. Hasilnya adalah 12. Jadi 12 itu adalah positif. Oke. Itu anak-anak. Untuk aturan yang kedua, perkalian berbeda tanda itu hasilnya pasti negatif. Contoh, positif dikali negatif sama dengan negatif. Negatif dikali positif sama dengan negatif. Tandanya beda ya. Hasilnya pasti negatif. Nah, contohnya adalah 4 dikali negatif 5 sama dengan negatif 20. 4 itu positif, negatif 5 itu negatif. Hasilnya adalah negatif 20. Oke, selanjutnya adalah negatif 6 dikali 5 sama dengan negatif. Ya, ini negatif dikali positif, hasilnya negatif.
Jadi itu anak-anak aturannya yang perlu kita tahu dalam melakukan perkalian bilangan bulat. Ya, mudah kan ya? Jadi itu anak-anak. Nah, bagaimana sih dengan pembagian bilangan bulat? Nah, kita cek di sini. Nah, itu ada aturannya juga anak-anak. Jadi pembagian sama tanda positif dibagi positif sama dengan positif. Negatif dibagi negatif sama dengan positif. Ya, hampir sama ya dengan yang perkalian tadi ya. Kalau tandanya sama, itu hasilnya selalu positif. Contohnya adalah 10 dibagi 5 sama dengan 2. Positif dibagi positif sama dengan 2. Bisa dicek di sini ya, anak-anak. Kemudian negatif 20 dibagi negatif 2 sama dengan 10. Negatif dibagi negatif sama dengan positif. Jadi selalu itu. Oke, untuk aturan selanjutnya adalah positif dibagi negatif sama dengan negatif. Negatif dibagi positif sama dengan negatif. Nah, ternyata sama juga ya dengan perkalian tadi ya. Kalau berbeda tanda itu selalu negatif hasilnya. Nah, di sini ada contoh 24 dibagi negatif 3 sama dengan negatif 8. Ya, 24 itu adalah positif dan negatif 3 itu adalah negatif. Jadi hasilnya selalu negatif. Kemudian negatif 33 dibagi 11 sama dengan negatif 3. Nah, negatif dibagi positif sama dengan negatif. Selalu itu. Nah, bagaimana anak-anak? Mudah kan ya? Oke, anak-anak, meskipun kita belajar daring, ingat kesuksesan itu dicapai bagi orang yang istiqomah dalam berusaha. Jadi, jangan berhenti dalam berusaha karena segala usaha yang kita capai itu pasti membuahkan hasil dan kesuksesan. Oke, anak-anak, itu dari Pak Sigit. Terima kasih. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.